Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indri Armadingau dan teman saya. Nama saya Dendrisela. Kami dari Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Kami dari Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan 3 teori, yakni teori Brahmana, teori Ksatria, dan teori Vaishya. Ini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yakni teori Brahmana. Nah, teori Brahmana sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dipercaya dibawakan oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana ini sendiri merupakan golongan kaum yang dipercaya memiliki pemahaman lebih luas tentang ajaran adat, pengetahuan, serta keagamaan Hindu-Buddha. Dalam teori ini sendiri memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori Brahmana adalah kaum Brahmana dipercayakan memiliki pemahaman lebih luas dan memiliki kasta paling tinggi dalam ajaran agama Hindu-Buddha sehingga menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal ini yang memudahkan kaum Brahmana untuk menyebarluaskan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sedangkan kelemahan dari teori Brahmana sendiri adalah seorang Brahmana dipercaya tidak dapat meninggalkan tanah kelahirannya sendiri atau tanah air seorang Brahmana itu sendiri. Apabila kaum Brahmana meninggalkan tanah kelahirannya, maka kasta sebagai seorang Brahmana akan hilang. Di sini kita akan melanjutkan dengan teori yang kedua, yakni teori Ksatria. Nah, teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dipercayakan dibawa oleh kaum Ksatria atau golongan yang memiliki gelar seorang prajurit atau seorang perwira. Nah, dalam teori ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari teori Ksatria adalah seorang ksatria atau seorang prajurit memiliki jiwa petualang yang tinggi sehingga dapat dari suatu daerah berpindah-pindah, sehingga hal inilah yang dapat menyebabkan agama Hindu-Buddha dapat disebarluaskan oleh kaum ksatria sendiri. Nah, yang kedua adalah menyangkut dengan kelemahan dari teori Ksatria. Nah, teori Ksatria sendiri memiliki kelemahan, yakni kaum Ksatria tidak paham tentang bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa karena bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Lanjutkan dengan teori ketiga, yaitu teori Vaishya. Nah, teori Vaishya sendiri menyatakan bahwa persebaran atau masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dipercaya dibawakan oleh kaum Vaishya. Nah, kaum Vaishya ini sendiri merupakan golongan pedagang asal India. Nah, dalam teori ini sendiri memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori Vaishya adalah perdagangan merupakan sebuah sarana atau sebuah aspek penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan besar atau memungkinkan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui cara ini. Yang kedua adalah kekurangan teori Vaishya sendiri. Nah, kekurangan dari teori Vaishya sendiri berhubungan dengan kepentingan para pedagang. Kepentingan para pedagang sendiri adalah untuk mencari keuntungan dari hasil dagangan mereka, sehingga hal ini memiliki kemungkinan kecil masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia melalui kaum Vaishya atau kaum pedagang asal India. Ya, baik, demikian penyampaian materi dari saya tentang 3 teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk kedua teori terakhir, saya berikan kesempatan kepada teman saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya di materi kedua akan membawakan materi tentang teori Sudra dan teori arus balik. Nah, teori yang keempat yaitu teori Sudra. Teori Sudra adalah teori yang mengatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh, pekerjaan dari India atau kasta Sudra. Nah, kelebihan dari Sudra adalah argumen bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup. Nah, kelemahan teori Sudra adalah Sudra menjadi kasta terendah atau terbawah sehingga dianggap tidak bisa menyebarkan agama yang umumnya dilakukan serta dikuasai oleh kasta Brahma yang merupakan
kasta tertinggi. Nah, sekarang kita masuk dalam teori yang kelima, yaitu teori arus balik. Nah, teori arus balik mengatakan bahwa masuknya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia karena peran dan partisipasi aktif dari penduduk Nusantara dalam menyebarkan kedua agama tersebut. Nah, kelebihan teori arus balik yaitu penemuan partisipasi Nalanda di India yang dapat membuktikan kebenaran teori ini. Nah, kelemahan teori arus balik adalah kemungkinan sulitnya masyarakat Indonesia dalam mempelajari agama di India karena pada masa tersebut masyarakat Indonesia dinilai masih sangat pasif. Terima kasih.